sebagai anak Allah. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan yang keluar dari kubur? Ya, kalau Tuhan tetap Tuhan, karena Tuhan itu kan Tuhan. Tuhan. Enggak, maksudku bukan Bapak yang keluar dari kubur kan? Bukan kan? Bukan Bapak. Bukan. Kalau ada orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, gila tidak? Ya tidak, karena kita kenalnya dari dia kan, kenal sang sumber. Kalau Dia tidak ada dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Berarti manusia ini diberi kuasa. betul. Kuasanya independen kan? Berdiri sendiri kuasanya kan? Iya kan? Nah, ketika diberikan kuasa kepadanya, ada berapa yang berkuasa? Yang berkuasa satu karena sudah diberikan, kecuali kalau belum. Ya. Berarti sisi kemanusiaannya itu berubah menjadi sang penguasa. Betul. Berarti sudah tak ada lagi sang kuasa di atas. Tetap karena sumbernya dari dia, Bang. Ada berapa penguasa? Satu apa dua? Satu. Yang mana? Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kita kenal atau yang tidak? Tunggu dulu. Ada berapa penguasa? Satu. Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kami kenal Tuhan Gusti Yesus, Bang. Yang kami kenal Gusti Yesus. Oke, yang nampak oleh manusia berarti Anda menuhankan yang keluar dari kubur. Anda meninggalkan sang penguasa yang sebenarnya kan? Tapi jangan lupa bahwa sang pengendali dan subur kan tetap sumbernya dari sang penguasa sumber. Iya, saya ngerti. Tapi kan Anda sudah mengatakan bahwa penguasa itu cuma satu. Betul, karena sudah diberikan. Nah, diberikan berarti tinggal Yesus yang berkuasa kan? Yang kita kenal ya. Yang kami kenal ya. Berarti yang di atas sudah pensiun. Kalau Katolik doanya kan bagaimana, Bang? Yang Bang Yuma tahu. Doa kami sebagai Katolik. Tunggu. Ya, sebelum itu saya akan menjawab itu nanti. Iya, tunggu. Yang di atas sudah pensiun kan? Tidak pensiun karena tetap memberitahukan terus apa yang akan dikatakan sang anak. Diberikan separuh atau sepenuhnya? Sepenuhnya, tetapi kan tetap sumber. Berarti sang sumber di itu. sana sudah tak ada lagi kan? Nah, itu kan pemahaman yang berbeda, Bang Yuma. Berarti nggak diberikan seutuhnya, berarti nggak diberikan semuanya. Ya, kalau diberikan semuanya di atas hilang. Tapi kalau diberikan separuh, di atas masih ada. Mana yang betul? Tidak. Yang betul adalah diberikan sepenuhnya dengan cara untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Setiap saat berkehendak, terus memberikan pada sang anak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak. Berarti ada dua penguasa di situ. Itulah perbedaan. Karena bagi kami Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Adalah Logos Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri. Itulah termasuk dagingnya. Serangkai atau tunggal. Ini tadi sudah masuk loh. Anak di sini termasuk dagingnya kan? Anak itu kan ada dua. Anak manusia dan anak Allah itu, Bang. Anak di sini yang diberi kuasa di sini anak manusia atau bukan? Yang diberi kuasa adalah anak manusia, tetapi kalau bersuara sebentar, Bang Yuma. Ya, ketawa boleh, nggak apa-apa. Karena kebenaran semua mengerti, Bang. Enggak, ini yang menerima kuasa ini Tuhan atau manusia? Karena Bang Yuma belum memahami sepenuhnya tentang Trinitas ya. Itu mungkin yang diberi kuasa di sini Tuhan atau anak manusia? Yang diberi kuasa sepenuhnya itu adalah ya tetap sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya ilahi kan. Ini setelah kuasa yang Tuhan limpahkan kepada dia sebagai anak manusia, dia tetap anak manusia atau sudah berubah menjadi Tuhan? Tetap saya berpendirian bahwa itu adalah anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Ada sepenuhnya tetap itu. Jadi pada diri yang menerima kuasa ini masih ada sisi kemanusiaannya.
Ada sebagai anak manusia dan anak-anak ilahi, anak Allah, Oke. anak Bapa ini. Sekalipun segala kuasa diberikan kepada anak manusia, rupa-rupanya sisi kemanusiaannya tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Bukan Berarti kalau sebentar Bang Juma. Kalau sudah di sana ya, ini kaitannya dengan iman ya. Setiap bersuara sang anak ini sumbernya tetap dari sang sumber. Jadi Iya. tidak Ketika dia ada mengatakan, kata-kata, ketika dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu suara Iya. siapa? Itu suara itu siapa? adalah anak manusia Bang yang bersuara itu. Itu suara sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai anak manusia ya. Saya tidak mengatakan manusia ya, sebagai anak manusia begitu. Bedanya manusia dengan anak manusia apa? Karena di dalam kitab Biblos itu kan dia mengatakan anak manusia begitu. Iya, bedanya manusia dengan anak manusia apa, Bang? Saya kurang memahami ya. Ternyata dia berbicara sebagai anak manusia. Iya betul. Duduk di sebelah kanan yang maha tinggi juga duduk sebagai anak manusia. Betul, betul. Nah, berarti sampai kapanpun pada diri Yesus yang sehakikat dengan Tuhan itu menempel sisi kemanusiaan. Bukan menempel ya, tetap saya mengatakan anak manusia gitu ya. Karena hanya satu Bang, tetap diri Gusti Yesus itu anak manusia dan sekaligus ada keilahiannya, yaitu suaranya tadi. Nah. Karena suaranya sumbernya dari sang sumber. Oke, Gitu. baik. Ketika anak manusia ini tetap melekat pada sisi keilahian tadi, hari ini Yesus seutuhnya itu bagi Maria ibunya siapa? Anaknya atau Tuhannya? Kalau Katolik, Bunda Maria itu Bunda Allah, Bang. Kalau iman Katolik ya, itu Bunda Iya, Allah begitu. iya. Iya. Berarti Tuhan Anda masih memiliki ibu. Iya, iman kami ya Bunda Allah begitu. Iman Oke. kami karena Iya, di iya, saat iya. kita iya. Apakah Maria menyembah anaknya? Tidak ada sembah menyembah Bang di sana. Enggak, maksud saya ya sebentar. Ya, silakan. Salah. apakah kemudian Maria yang melahirkan Yesus ini menghilangkan anak kandungnya sendiri? Di waktu kapan itu? Karena waktu hari ini iman Katolik adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah begitu iman Katolik ya. Iya, Kemudian Gusti hari Yesus ini- adalah Gusti hari Yesus ini adalah- Maria adalah Bunda Allah. Bunda kami Iya, mengimani hari ini Maria Tuhannya siapa? Anaknya atau bukan? tidak tertulis ya Bang di sana. Hanya tertulisnya Bunda Allah, kemudian Gusti Yesus adalah perantaraan kami untuk menyampaikan pada sang sumber supaya apa yang menjadi kehendak kami itu tersampaikan. Pada diri Yesus kan masih ada anak manusia. Nah, Betul, betul. Maria ini ibunya. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya? Tidak tertulis, jadi kami tidak tahu Bang ya. Saya sekali lagi tidak tertulis dan saya tidak tahu. Tapi yang saya imani, Maria adalah Bunda Allah. Itu sekali lagi ya, Bunda Oke. Allah. Berarti Kalau masalah kalau menyembah, yang mana nih? Ya, anak yang masih mengabdi ke ibu atau ibu yang mengabdi ke anak? tidak tertulis juga karena hanya saya imani Bunda Allah begitu, si Bunda Maria. Oke. Tidak ada yang tertulis. Terakhir abangku, terakhir. Iya. Yang bangkit adalah manusia. Yang tadi HP itu ya. Nah sekarang, Jangan HP apakah lagi, Bang. Mohon maaf kalau HP saya tidak akan menjawab. bukan untuk abang, orang-orang yang menganggap HP itu, orang-orang yang menganggap HP itu adalah seutuhnya Bang Zuma itu orang gila. Kan tadi kita sudah Iya, sepakat. betul. Betul, karena tidak ada dalam kitab suci. Kita Kan begitu. Ya, yang dibicarakan yang ada dalam kitab suci aja, karena HP tidak ada. Saya mengatakan gila karena dalam HP tidak ada dalam kitab suci. Oke. Jadi sisi kemanusiaan Yesus ini sampai kapanpun tetap ada kan?
Tetap anak Selama-lamanya. manusia. Bukan Selama-lamanya. bukan sisi kemanusiaan. Bukan. Anak manusia. Karena Anak tidak manusia ini tertulis, bukan sisi kemanusiaan. tidak tertulis Bang di Alkitab. Sisi kemanusiaan tidak tertulis. Hanya tertulis Yang anak yang manusia. Oke, tak tertulis sisi oke. Iya, iya, Tetapi iya, iya. sebagai orang waras yang Iya. keluar dari Maria ini kan manusia. Ibunya Anda sendiri mengakui ibu Tuhan. Artinya Betul. artinya Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan karena ibunya Kalau- adalah Tuhan manusia. Tuhan yang Tuhan Anda mengibukan manusia. Kan begitu, betul? Kalau yang tertulis saya tidak tahu ya Bang, karena tidak tertulis sih itu. Mengibukan itu tidak tertulis. Hanya kami mengimani bahwa Maria adalah Bunda Allah, itu titik, sudah seperti itu. Iya, itulah yang maksud. Bunda Theos. Kan Bunda Theos Kalau- itu. Ya, kemudian bukan Bunda Theos, beda. Bukan Bunda Theos, Bang. Allah ini Bukan apa? Bunda Theos. Allah ini Karena apa? Theos sang sumber, Bang. Sang sumber, Bapa. Berarti bukan Theos. Artinya Tuhan Yesus bukan Theos, Tuhan Yesus itu terus kenapa Anda mengatakan Bunda Allah? logosnya tadi. Karena yang dikandung sendiri, yang dikandung bukan Theos. Oh, Dia jadi- sang sumber. Jadi Maria ini posisinya lebih tinggi dari Bapak gitu. Bukan lebih tinggi dari Bapa, karena Bapa itu sang sumber segalanya. Kemudian Maria adalah ciptaannya yang dipilih untuk mengandung logos yang menjadi manusia itu, begitu. Berarti logos lebih rendah daripada ibu. Bukan. Kalau sebagai anak manusia betul. Karena Iya, kan? dilahirkan dari dia. Kan saya mengatakan dia itu sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya anak Allah. Lah ini masih bingung sekutat itu. Memang sulit dipahami tentang ilahi itu, Bang. Trinitas itu, misteri. Bukan misteri. Otak tidak Ya, akan pernah bisa masuk. Bagi karena tidak Sebagaimana otak nggak bisa mengatakan ini hakikatnya Bang Suma. Itulah silakan, konsep Bang. Trinitas. Itulah konsep Trinitas, Bang. Makanya Anda Ya, nggak Bang. mau masuk ke analogi itu karena Anda akan ketahuan kalau Anda Ya. Trinitas itu menganggap ini sepenuhnya Bang Suma. Saya mengatakan jujur ya, Bang. Sebenarnya Trinitas itu bagi kami orang Katolik tidak boleh mendiskusikan tentang Trinitas. Sebenarnya ya, Iya, Bang, ya. karena Kami tidak hanya- masuk ya. akal. Karena tidak Ya, masuk itu akal. menurutmu, Kari? Loh, gimana sesuatu yang masuk akal kenapa nggak mau didiskusikan? Karena kalian pasti malu, abangku. Oke, begini Bang Yuma, karena itu adalah, saya mengatakan misteri, karena itu harap perlu penuh jiwa, penuh hati, akal budi, dan kekuatan. Tidak Bukan hanya akal nggak bisa masuk di situ. Sekarang begini, Ya. boleh tak saya bertanya kepada abang ini, apakah manusia dalam keadaannya yang sebenarnya itu sama seperti dalam keadaan sebenarnya Yesus? Itu di apa, di Matius apa di Yohanes atau apa? Enggak. Saya bertanya, apakah dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, dalam hakikat yang sebenarnya Yesus, kita itu sama seperti Yesus atau tidak? Iya, dari sisi sebagai anak manusia yang tinggal di antara kita, ya waktu itu gitu. Enggak, dalam keadaan yang sesungguhnya. Dalam keadaan sesungguhnya kan dia tetap logosnya yang menjadi manusia gitu. Sama enggak dengan kita? Sama enggak dengan kita? Ya, sangat berbeda. Oke, baik. Boleh Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Tolong bantu saya baca, Bang. Saya nggak ada, silakan dibaca. Di dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku yang kekasih, memang kita tidak tahu seperti apa keadaan kita, seperti apa nasib kita kelak. Akan tetapi kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama. Sebab dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, kita akan sama seperti Yesus.
Itu Yohanes 1 berapa ya? Apa ya? Itu perkataan Yohanes apa ya? Itu saksi Satu, Yohanes itu baik. 1 Yohanes 3 nomor 2 itu kesaksian Yohanes. Kesaksian kalau kesaksian Yohanes barangkali benar seperti itu, tetapi yang dimaksud Yohanes itu kan perlu dipahami dan Nah, saya kan? perlu menanyakan yang lebih ahli Bang Yuma. Saya belum Iya, memahami itu. oke. Iya. Silakan abangku lihat nanti 1 Yohanes 3 nomor 2 kita akan sehakikat dengan Yesus. Kemudian Anda baca 1 Korintus 15 nomor 1 Korintus 15 nomor 28, Anda juga baca di sana bagaimana Yesus akan takluk seperti manusia takluk. Iya, ya, yang takluk pada apa? Pada Bapa atau takluk pada manusia yang lain gitu? Takluk kepada manusia, takluk kepada Bapa, dan hanya ada satu hakikat saja. Kalau takluk dengan Bapa betul, tapi kalau takluk dengan manusia yang lain, Berarti Yesus dan manusia lainnya itu sama-sama takluk kepada Sang Elohim. Yesus Itu juga takluk bedanya. kepada Elohim. kalau menurut Bang Yuma, apakah Gusti Yesus yang kami imani sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia itu sama dengan manusia seperti kita? Tadi sudah dikatakan abangku 1 Yohanes 3 nomor 2. Enggak, menurut Itulah data yang menghancurkan Trinitas. Iya, silakan. Kalau memahami itu apa yang panjenengan pahami? Yang saya Sebagai pahami, ilahi apa sebagai manusia? Sebagai manusia, karena kita tidak mungkin ilahi. Nah, kalau sebagai Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. iya betul. Kita akan memang di sana adalah masih anak manusia Bang di sananya di dalam kitab itu kan. Nanti di kehidupan berikutnya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Iya betul. Dan kita- Sesungguhnya sebagai Dan kita sesungguhnya akan sebagai- melihat Yesus dan kita akan sama seperti Yesus. Itu dalilnya. Iya, betul. Memang di sana masih anak manusia yang kita lihat, tetapi suaranya itulah keilahiannya kan. Tadi suaranya aku tidak dapat berbuat apa-apa, kan itu suara manusia, abangku. Kenapa? Iya, tetapi kan sumbernya dari Bapa, Sang Sumber. Iya, kalau siapapun yang dijadikan sebagai alat penyampai firman Tuhan itu sama posisinya. Musa juga Iya. begitu, Abraham juga begitu, Daud juga begitu, semuanya sama. Yang menjadi masalah Iya. ini adalah pribadi Yesus ini akan sama seperti kita dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Iya, Itu betul. fakta real. Udah. Betul. Sudah. Betul datanya. Kalau kita berbicara dengan data dalam Bible, dia kan sebagai raja di sana. Berarti kita Kalau- juga raja. Bukan seperti itu. Kalau Kan kita manusia, sehakikat. Kita sehakikat dengan Yesus. dia sehakikatnya sebagai apa? Tadi kan mengatakan anak manusia kan panjenengan. Itu Iya. sehakikat. Yesus dengan manusia lainnya itu sehakikat, bukan sehakikat dengan Elohim Yesus itu. Betul, dalam kemanusiaannya betul. Karena di sana pun tetap kita lihat. Iya sudah, dia- berarti Yesus yang keluar dari kubur itu sehakikat manusia, bukan sehakikat Tuhan, betul? Ada dua, saya katakan Ada tadi dua, ada dua. sejak awal, Ada sejak dua. awal saya katakan sampai kapanpun Gusti Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya ada keilahian dan sepenuhnya anak manusia. Kan tadi saya mengatakan Dalam keadaannya yang sesungguhnya Yesus akan sama seperti kita. betul, karena sudah diutus untuk menjadi anak manusia kan dia. Berarti Tetapi setiap- Berarti pada Nanti diri Yesus tidak ada sisi keilahian. suaranya Bang, sekali lagi suaranya Ya sama itulah seperti Musa. Musa juga suaranya adalah suara Tuhan yang disampaikan. Abraham juga begitu, Daud juga begitu. Iya, Mereka tadi semua saya- adalah penyampai firman. Tadi saya sudah mengatakan perbedaan Musa dengan Gusti Yesus ya sudah. Iya, Kalau Bang tapi Yuma belum. Nah, kalau Bang Yuma tidak mengimani itu enggak masalah sih, karena yang saya Abangku, imani, ya, yang karena gini. yang saya imani suaranya yang didengar oleh Musa adalah logosnya Oke. Allah. Oke, terakhir dari saya Bang ya. Tadi sudah terakhir katanya. Kok terakhir? Tubuh kemanusiaan. Mhm. Ini benar-benar terakhir. Tubuh kemanusiaan Yesus adalah sehakikat dengan kita. Dalilnya Betul. 1 Yohanes 3 nomor 2.
Betul, kali itu betul. Nah, sisi keilahian Yesus itu ternyata nggak ada. Ya, kalau iman seperti itu tidak masalah, tapi iman kami 1 Korintus 15 nomor 28 itu buktinya. Korintus itu dari siapa itu kan? Paulus. Katanya Paulus nggak mempercayai itu kamu. Dengar, ketika Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak masuk akal. Tapi ketika Paulus mengatakan Yesus adalah sehakikat dengan manusia, top. Paulus benar. Ya, kalau itu Coba- memang benar. Coba Anda Ya, baca 1 Korintus 15:28, ternyata keilahian Yesus itu hancur lebur, hilang. Anda Iya, boleh baca di iya. situ. Ya silahkan, tetapi saya mengimani sejak kapanpun, saya kan sudah mengatakan sejak kapanpun Gusti Yesus adalah waktu setelah kita kenal di dunia ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Itu Sepenuhnya- sampai kapanpun. Sepenuhnya ilahi itu hancur lebur di dalam 1 Ya. Korintus 15:28. Ya silahkan. Kalau Itu dalil. ya walaupun itu dalil, kalau itu dalil enggak apa-apa. Mungkin kok perikopnya apa, kemudian kalau kita baca sepenuhnya, kita nanti akan ketemu. Begitu kan, Oke, ya. silakan Karena Anda Bang baca Yuma, tuh. Ya sekarang yang berbeda saja. Tetapi Sekarang harus apabila, saya bacakan dulu. Tetapi apabila segala sesuatunya telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri menaklukkan dirinya di bawah Elohim Ya, yang betul. telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya. Dan ketika dikatakan bahwa supaya Elohim menjadi semua di dalam semua, jedar. Sisi Ya. kemanusiaannya sehakikat dengan kita, sisi keilahiannya yang Anda anggap ilahi ternyata hancur lebur, tidak ada sama Iya, sekali. sekali 1 lagi. Korintus 15 nomor 28, Trinitas Tritunggal hancur lebur berdasarkan Bible itu sendiri. silakan. Oke, silakan Kalau Abang. ini- Saya kira cukup. Sebentar Bang Yuma, saya nanti ada satu lagi Bang Yuma. Itu kan dari Bang Yuma, ya toh? Boleh nggak Iya. saya bertanya? Iya. Sekali lagi itu perbedaan antara kita seperti itu ya. Kemudian Iya. ini Bang, coba Matius 7 yang 21 yang selalu ditampilkan Bang Yuma itu maksudnya gimana itu? Kok menuduh atau memahami bahwa itu adalah Kristen yang seperti Oke. itu begitu. Dasar untuk mengetahui bahwa itu Kristen, baca nomor 15-nya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu ketahuan bahwa itu adalah Kristen. Bukankah di sana yang mengatakan hanya dikatakan banyak orang begitu Bang? Tidak ada yang mengatakan Kristen, tidak ada yang mengatakan Islam, tidak ada Iya, tertulis Hindu. ada dua. Ada dua Apa itu? yang memanggil Yesus sebagai junjungan, gembala. Bani Israel yang percaya kepadanya dan kelompok di luar Bani Israel yaitu Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya. Ada dua. Nah, untuk mengetahui siapa di antara kedua kelompok ini yang selamat adalah mereka yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu adalah menjalankan hukum-hukum Taurat. Iya, ini kan sekali lagi itu kan tertulisnya pada hari akhir banyak orang begitu kan, bukan pada hari akhir Kristen Yahudi mengatakan begitu, tidak, tetapi banyak orang. Nah, kalau banyak Oke. orang berarti Baik. itu tidak bisa dikatakan itu Kristen Baik. atau apa. Kalau Baik. Tuhan itu kan sebenarnya Kyrios bukan Theos kan di situ. Baik. Atau Baik. Tuhan begitu Baik. Bang Yuma, sehingga Baik, saudaraku. ya itu tidak bisa dikatakan itu Kristen itu Islam. Baik. Enggak, karena Baik. Tuhan terjemahan itu Tuhan atau Kyrios Oke, bukan Sang baik, Guru. baik. Begitu, Bang. Baik, oke, baik. Itu ya Bang Di sit- Yuma. Itu Oke. Sudah ya. Saya Apa jawab mau dulu. diulas lagi? Oh, ya, Saya silakan. jawab sedikit dulu. Saya jawab sedikit. Ya, silakan. Ketika Silakan. dikatakan tidak setiap pada hari terakhir itu nanti di padang mahsyar, nggak ada lagi Iya, hari. betul. Besoknya setelah hari itu hanya ada surga atau neraka. Di padang mahsyar Iya. ini. Pada saat orang Iya. dikumpulkan, banyak orang berseru kepadaku Tuhan. Oh, itu. Iya, betul.
Iya kan? Jadi ya Tuhan bukan Tuhan. Iya bukan teori. Tidak Ya, setiap orang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Oke. Sabar Oke, dulu. ini dulu nanti akan terputus nanti kalau tidak. Atas kehendak atas kehendak siapa kalian menghakikatkan Yesus dengan Elohim? Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian memahami Trinitas satu Tuhan tiga pribadi? Jawab. Atas kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Silakan. Saya akan memakai Matius 7 saja Bang, karena kehendak Bapa kuncinya ada dalam Matius 7:12 itu loh. Iya, Di silakan, situ silakan. kuncinya. Silakan. Karena Silakan. apakah setiap orang ini melakukan Ya. segala sesuatu yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Inilah inti hukum-hukum para nabi gitu di situ. Sehingga kalau menjalankan perintah Bapa yang seperti itu Oke. sudah menjadi anak-anak Allah itu. Coba Oke, Matius baik. 7:12. Nah, sekarang begini, sabar dulu. Ketika dikatakan bahwasanya kalau engkau ingin orang lain berbuat baik, berbuat apapun, maka perlakukanlah itu juga terhadap orang lain. Pertanyaan saya kepada Bapak nih, yang jujur Pak, itu ucapan Yesus kepada orang Katolik, orang di luar Yahudi, atau murid-muridnya orang Yahudi? Ya, itu catatan Matius ya, Bang. Itu catatan Matius, di mana Matius itu kami imani bahwa itu adalah murid dari Gusti Yesus, gitu lah. Atau muridnya Gusti Yesus. Sehingga otomatis apa yang dicatat oleh Matius itu apa yang didengar dari Oke. sang gurunya, begitu. Oke, baik. Gini abangku, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, pertanyaan saya, apakah Anda kemudian menghendaki orang-orang Yahudi pengikut Yesus menyelamatkan Anda dengan ajarannya? Ya, memahami itu aja Bang Yuma beda dengan kami, Bang. Lah, sekarang ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang itu berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Contoh di diskusi. Contoh aja di dalam diskusi, Bang. Silakan dicontohkan dalam diskusi. Oke, baik. Implementasinya gimana? Oke, baik. Ketika kita hendak kemudian orang lain menyelamatkan kita, jangan kita dalam ranah diskusi materi ini maksud saya. Ini kan berbicara mengenai cakupan orang-orang Yahudi murid Yesus. Ketika engkau apa maksudnya? Ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang itu berbuat seperti itu kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kan begitu? Iya kan? Contoh ya Bang, supaya Bang Yuma lebih tak contohi dulu supaya tidak melebar. Contohnya, saya itu tidak senang loh. Saya tidak senang bahwa diskusi itu dipotong-potong. Ya, saya bukan itu. Contohnya bukan itu. Bukan. Jangan lebay ketika Anda sudah menyembah HP yang keluar dari kubur. Jadi gini Bang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki agar orang berbuat. Jangan dipotong ya. Oke, kan gitu. Nah, ketika orang-orang kita menginginkan orang-orang yang menerima kemudian pengajaran awal dari para nabi, termasuk dari Yesus, agar mereka menyampaikan itu kepada kita. Kita terlebih dahulu mengajarkan ajaran yang sama kepada mereka. Kan begitu poinnya.
Itu umum ya Bang, secara Nah, pribadi aja. Ini dari sekarang pribadi aja, itu umum, pribadi. ini Pribadi itu berbicara yang Taurat, diinginkan apa? abangku. Eh, Ini ya ini berbicara Taurat. maksudnya itu ya silakan karena beda. Ya silakan. Ini berbicara Tapi Taurat, bukan kehidupan sosial kita orang Indonesia, Pak. ya silakan. Makanya Jangan Anda lebay karena dikatakan itulah isi seluruh. Itulah Iya, isi betul. seluruh dari hukum Taurat dan Betul. kitab para nabi. Kan begitu? Betul, intinya di Iya situ. kan? Iya. Nah, Oh, intinya di situ kan? iya. Benar nggak? Tapi terlalu luas Bang Bima. Memang Pribadi harus. dulu. Sekarang begini. Pribadi dulu. Pribadi saja Bang, jangan Tunggu dulu. luas-luas. Oh, nggak bisa. Ya, Sekarang memang sulit, begini. kalau pribadi Sekarang angel, begini, Abang. kalau pribadi Sekarang begini. angel. Sekarang Ya, silakan. begini. Apakah Anda ingin orang lain menyesatkan Anda, mengajarkan Anda menyembah kepada yang bukan Tuhan? Anda mau Itu atau tidak? terlalu Oh, nggak umum. bisa. Pribadi. Harus berpacu kepada Taurat, abangku. Sekarang Ya, pertanyaannya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah kepada selain bukan Tuhan, selain Tuhan? Ya mungkin sebagian Bang Yuma khususnya kan itu yang dikehendaki seperti itu. Tetapi Saya ulang. bagi orang-orang Saya ulang lagi. awam, Saya ulang benar, lagi. bagi orang-orang awam tidak seperti itu, begitu Bang. Saya Karena ulang ini lagi. kehidupan sehari-hari. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda untuk beriman kepada yang bukan Tuhan? Yang dimaksud kalau menurut Bang Yuma seperti itu ya silahkan, tetapi banyak orang yang tidak akan sepaham dengan Bang Yuma. Loh. Karena ini hanya pribadi sebenarnya di Kalau situ. pribadi seperti apakah Anda ingin dipotong pada saat berbicara? Tidak ingin. Ya, itu contoh kecil ya. Maka Contoh janganlah kamu memotong pembicaraan orang, kan begitu? Apakah itu hukum betul. Taurat? Apakah itu hukum Taurat? kecil. Lah Yesus mengatakan itu. Salah ente. Cakupan Ya. daripada dijelaskan abangku. Silakan. Cakupannya bukan di situ. Makanya dikatakan setelahnya data 13-nya, data 14-nya. Jadi nggak ngambang kita. Jangan Anda mengambil satu data aja. Apa yang dikatakan data 13-nya? Nggak tahu apa di situ. Nah, makanya kalau belum tahu Bible itu didalami. Apa maksudnya yang Matius 7:13? Iya, betul. Apa yang dikatakan tentang apa di situ? Kalau 13 kayaknya orang kaya apa ya? Apa tuh? Saya lupa. Apa? Orang kaya atau apa ya? Itu kaitannya dengan masuk jarum lubang atau apa saya lupa. Yang kayaknya gitu. Pintar sekali, Ya, abang pintar silakan sekali. dibaca. Silakan Artinya hanya dengan memotong pembicaraan orang itu tidak masuk di sana. Ini berbicara mengenai hukum. Makanya saya sampaikan kepada saudara untuk mengambil contoh yang besar. Anda apakah mau agar orang lain menyesatkan Anda dengan mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilah Abraham, Ishak dan Yakub? Anda mau? Inilah perbedaan awam dengan Bang Yuma begitu. Karena Saya tanya abang dulu, jawab aja. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda, menginterogasi Anda, mendikte Anda, mendoktrin Anda untuk mengajak menyembah kepada selain daripada Tuhannya Abraham? Apakah Anda mau? Karena itu bagi kami malah justru lelucon Bang seperti itu. Saya tanya sekali lagi. Kan Yesus mengatakan, apabila kau menginginkan orang lain berbuat baik kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu melakukan hal yang sama kepada dia, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajarkan Anda supaya orang itu mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilahnya Abraham? Kalau saya hal itu lele-luwe Bang, kami imannya iman Gusti Yesus. Anda mau atau tidak mau? Itu dulu. Saya lele-luwe jawabnya, lele-luwe terserah apa kata orang, tetapi saya tetap imannya. Berarti Anda nggak paham isi Bible sendiri. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, saya itu kan kecil, apa namanya, ya saya tidak, itu kan besar, hal yang besar. Tetapi hal kecil aja nggak bisa. Segala sesuatu. Nggak bisa. Segala Apalagi hal yang sesuatu. besar.
Segala sesuatu Pak, bukan hal kecil, segala sesuatu, hal kecil sampai hal yang besar, betul nggak? Betul. Yang kecil aja nggak bisa, apalagi yang besar nggak bisa. Nah, sekarang bukan hal itu yang dipermasalahkan di sana. Yang dipermasalahkan di sana itu adalah jalan sempit, jalan yang sesat, yang hanya sedikit orang yang bisa masuk ke sana. Ya betul, itu yang ke-13 seperti itu. Sekarang kalau Anda melihat orang berbuat baik, bicara sopan, tidak memotong perkataan saudara, tapi dia mengajak Anda menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, apakah itu bisa menyelamatkan? Kan perlu dicek dulu kebenarannya. Nah, maka dari itu Pak, saya bertanya, apakah Anda menghendaki supaya orang mengajak Anda menyembah kepada setan? Apakah Anda mau menghendaki? Saya mengukurnya tetap dari Yohanes 7:12. Sejauh orang itu yang mengatakannya yang kecil aja tidak bisa, ya sudah. Anda tidak paham. Anda tidak paham maksud saya. Ya, maksud saya jelas. Enggak, itu pernyataan Yesus. Apa yang engkau, dengar dulu Pak, jangan banyak ketawa. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau kehendaki agar orang berbuat kepada Anda. Iya. Betul. Nah, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah iblis? Iya, silakan. Kalau Bang Bima apakah Anda menghendaki? Yang kecil aja contohnya, jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda menghendaki orang lain? Anda yang menghendaki, bukan orang. Andanya. Apakah Anda menghendaki orang lain mengajak Anda untuk menyembah kepada iblis? Apakah Anda menghendaki orang itu melakukan hal itu? Karena kebenaran saya tidak tahu. Saya kebenaran tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau Anda menghendaki orang lain, dengarkan. Kalau kata Yesus, kalau Anda menghendaki orang lain agar mengajak Anda menyembah setan, maka lakukanlah hal yang sama, ajarkan mereka menyembah setan. Itu maksudnya. Kalau Anda tidak ingin, dengar, kalau Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah setan, maka janganlah engkau mengajak orang lain itu menyembah setan. Itu maksud dalil itu. Itulah semua, itulah seluruh hukum dari Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Ajarkan kepada orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang lain juga mengajarkan kepadamu menyembah Tuhan yang benar. Ajarkan orang lain berbuat baik, agar orang lain juga berbuat baik kepadamu. Ajarkanlah orang itu menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang itu juga mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau Anda mengajarkan orang menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur, itu berarti Anda menginginkan orang lain juga mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Itu maksud Yesus. Ya, ukuran pengetahuan manusia kan berbeda-beda. Kalau saya cukup memahami hal-hal yang kecil saja, Bang. Kalau kami tidak menghendaki marah-marah di dalam diskusi, saya tidak akan marah-marah, Bang Ima. Kalau saya tidak menghendaki diayeli oleh saya sudah paham itu. Saya sudah paham. Saya sudah paham itu. Sekarang artinya bahwa, dengar, artinya bahwa ketika Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah Yesus, menyembah iblis, maka jangan Anda mengajak orang lain menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Paham? Ya, sudah paham kan? Sejauh itu yang mengatakan bisa melakukan hal yang kecil, saya akan percaya, Bang. Tetapi sekarang ketika Anda kecil aja tidak bisa dilakukan, saya tidak akan percaya. Ketika Anda tidak menginginkan orang lain agar mengajarkan Anda menyembah kepada setan, maka Anda terlebih dahulu jangan mengajak orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sampai sini paham? Sekali lagi, sejauh yang mengatakan itu, sejauh yang mengatakan itu bisa melakukan hal yang kecil, aku akan percaya apa yang dikatakan mereka. Ini ukuran kami ya, Bang. Ukuran saya seperti itu. Sekarang gini, saya kembalikan kepada saudara.
Iya, saya kembalikan kepada saudara. Saya kembalikan. Iya. Apakah sebagai seorang Katolik Ya. Anda punya niatan mengajak orang lain menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Ya otomatis tidak toh Bang. Tetapi begini Bang, ya sekali Bagaimana lagi. dengan amanat agung? Ya sekali lagi kalau Jadikanlah oleh karena itu, seluruh bangsa menjadi pengikutku. Gimana dengan amanat agung itu? Karena Beritakanlah kalau Bible memang- kepada seluruh makhluk. karena iman kami kan beda. Yang bangkit dari kubur kan iblis. Kalau Bang Yuma seperti itu ya. Iya, Kalau pasti. yang kami, ya makanya. Kalau kami yang bangkit adalah anak Allah itu sendiri yang sudah dimuliakan. Itu buktinya apa? Buktinya di dalam Lukas 22, Matius 26, di dalam perjamuan akhir itu. Ya. Itu kan membagi-bagi roti, kemudian memecek-mecekkan darah. Anda dan sudah sebagainya. paham. Nah, Anda oleh sudah karena itu- paham. Oleh karena itu kalau Anda sudah paham kalau bagaimana caranya membagi-bagi tubuh itu kalau dia tidak disalib begitu loh Bang. Bagaimana Oke. memercikkan darah-darah Oke. Yesus itu? Bagaimana Oke. kalau tidak disalib menjadi mati itu? Oke. Oleh karena Oke. itu kami mempercayai bahwa yang disalib Oke. adalah Gusti Yesus, Oke. yang bangkit adalah anak Allah yang sudah Oke. dimuliakan. Oke. Itu saja Kembali- Bang. Ini kan hanya kembali perbedaan pemahaman. iya, kembali kepada Matius 7:12. yang Ya kan? Kembali ke situ. Jikalau silakan Anda silakan silakan dikomentari saja yang dari saya ini. jikalau dialihkan. jikalau Anda tidak ingin diajarkan menyembah iblis, hentikan ajaran Katolik Anda ajarkan kepada orang lain. Bang Paham Yuma sampai situ? tahu enggak? Bang Yuma tahu enggak Katolik itu ada semacam hierarki gitu. Iya tahu. Sekarang Otoritas- kembali aja. Kembali Otoritas aja. tertinggi di mana? Otoritas tertinggi di mana? Terkait apanya? Katolik, otoritas yang hierarki tadi. Otoritas tertinggi di mana? Dan Rasul, kan? Paus pertama siapa? Iya Paus pertama kan itu si Paus Paulus itu. Santo Nah. Paulus. Nah, Nah, sekarang ini karena sebentar, terangkan dulu sehingga nanti akan ketemu. enggak, Karena saya yang- kembalikan kepada Matius 7, enggak usah. Ketika Karena Anda apa? menjadikan Matius kan tadi saya mengatakan kepada saudara, tapi Anda kembalikan kepada Matius 7:12 itu. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Apabila saudara tidak ingin diajak orang lain menyembah iblis, maka hentikan mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur kepada di luar Katolik. Saya sebagai Lakukanlah. ukuran, Ya, lakukanlah sebagai apa yang Anda inginkan orang lain lakukan terhadap Anda. sebagai Kan gitu. ukuran, sebagai ukuran sejauh yang mengatakan itu sudah bisa melakukan hal yang kecil, maka aku percaya bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Begitu Bang Yuma. Tetapi Oke. mohon maaf, karena Oke, ini tapi sudah ingat. apa ini? Tapi ingat, di dalam kitab saudara itu di situ tidak dikatakan hal kecil, segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi kalau Ya, Anda hanya ingin mengatakan hal yang kecil, Anda kena di situ. Kenapa? Kenapa Anda kena? Ya, Karena pada ya, dasarnya Katolik itu diajarkan, disebarkan supaya dianut oleh seluruh bangsa. Gereja-gereja Katolik pertama kali ketika muncul di bumi, mereka melakukan penekanan kepada seluruh wilayah-wilayah yang ada di bawah sejarah. kekuasaannya untuk menjadikan orang lain menjadi Katolik. Kalau tidak, bunuh. Ya, sejarah ya. Dan memang Nah, makanya ada jadi sejarah. jangan Sejarah. lebay, Pak. Jangan lebay. Mungkin di Ya. antara jutaan orang Katolik, oke lah Pak Yusuf mungkin mempraktikkan hal yang kecil dulu. Jangan motong pada saat engkau berdialog supaya orang lain juga tidak mendengar. Silakan aja, Pak. Silakan. Ya, Tetapi saya ya, adalah ya. seorang apologet. Saya bukan jemaat yang harus manut. Ya. Saya adalah apologet. Saya harus mempertahankan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang harus mutlak diperjuangkan. Gitu abangku. ya, Thank you. sebentar, sekali lagi saya sebagai ukuran mendengar dalam diskusi itu saya mengukurnya dari Matius 7:12 itu gitu Bang Yuma. Oke, Dan silakan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf ya, saya tak turun Iya. karena sudah lama. Ya. Sama-sama Silakan, Saudara silakan. Pak Yusuf. Ya. Oke, thank you. Ya. Makasih. Ya. Baik, teman-teman sekalian,
Kembali saya harus ibadah dulu. Ayo teman-teman, adik-adikku, Dinda Kores, Bang Dandi, Menriki Olo Cinampolo, kemas sumpah ya kasih macuani waktu Bang Handi sudah di atas. Kan dah sholat kat dulu di. Iya. Marah mamaku kalau malas ke sembahyang dikasihkan tuan jajan. Iya. Saya sholat dulu ya. Di komentari aja yang tadi di komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Saya cuma asar sebentar aja. Yuk. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke. Siapa yang lagi yang mau naik silahkan. Ini Pak Yusuf Supriyanto ini kayaknya pura-pura on dia. Kagak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Coba ngebayangin kalau ada istilah kayak gitu. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tapi kemanusiaannya terbukti. Sepenuhnya ketuhanan yang mana? Tetap dia berlindung, berfokus, bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Kira-kira gitu tadi teman-teman yang kita dengar ya. Hanya Pak Supriyanto ini muter ke sana, muter ke sini. Nggak jelas gitu. Ya tapi mau diapa lagi ya teman-teman. Kita nggak boleh memaksa orang cerdas. Banyumas yang menyampaikan tujuan ini kan bukan untuk Pak Supriyanto sendiri. Mungkin di luar sana banyak orang yang mendengarkan, yang mudah-mudahan teredukasi. Kalau memakai akal sehat teman-teman, pasti bisa cepat connect mana manusia, mana Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan manusia. Betul atau betul? Bukan Tuhan menjadi manusia, baru kembali menjadi Tuhan. Nggak ada konsep kayak gitu. Kecuali konsep paganisme. Konsep dewa. Nah itu baru masuk tuh barang. Tapi kalau konsep samawi, nggak ada kayak gitu. Yang saya komentari juga mengenai suara Bang Juma, mau dikategorikan adalah Bang Juma itu sendiri. Ya nggak bisa. Suara saya yang Anda dengarkan lewat HP itu bukan aku. Tapi itu suara saya. Saya tetap ada di rumah. Begitu. Bukan saya secara pribadi yang Anda dengar, bukan. Jadi suara saya keluar melalui media telekomunikasi, yaitu handphone. Itulah kecanggihan. Tapi itu bukan saya. Jangan sampai, misalnya nih, wah suara Bang Andi berkelakuan baik misalnya. Atau kasih contoh, wah suara Bang Andi kan Bang Andi sendiri. Jadi kalau ada masalah, ya Bang Handinya biarin aja tidur di rumah. Suaranya aja yang dibawa ke persidangan atau dibawa ke kantor polisi, direkam kan aneh kalau gitu. Jadi suara itu ada yang bersuara. Bukan suara itu orangnya sendiri, beda. Nah inilah pemikiran-pemikiran kolot doktrin kayak gini itu susah memang untuk didiskusikan. Akhirnya deadlock kan. Hanya orang yang berakal bisa menerima ini semua. Kalau kayak Pak Yusuf tadi memang sudah ujur kayak gitu. Mohon maaf Pak ya. Terus masih dalam tahap pertumbuhan gigi sih tadi tuh Pak Yusuf Supriyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi sehat? Yang kedua kali saya bertanya. Alhamdulillah, sehat. Tapi Alhamdulillah. kesehatan saya bukan saya. Jadi?
Oh iya, benar. Benar itu. Benar. Contoh nih, saya ke rumah sakit, Mm. diperiksa dokter, dikasihlah surat keterangan sehat, Mm-mm. kan gitu ya. Ya surat keterangan sehat ini bukan saya, Bukan. bukan. Tapi yang sehat aku. Benar. Nah, gitu. Sama seperti begini ya Bang Handi ya. Ketika saya ngomong sama Bang Handi begini, saya akan menyediakan tempat di rumah Bang Zuma untuk Bang Handi. Apakah berarti Bang Handi itu Bang Zuma? Ya bukan. Bukan. Berarti tujuannya ke Bang Zuma, bukan Bang Handi. Bener nggak? Mbak Nora ini mendengarkan saya atau suara saya? Mendengarkan suara. Jadi suara saya bisa kedengaran di rumah Mbak Nora ya? Ya, bukan berarti Bang Handinya di rumah saya. Ya kalau Pak Supriyadi itu bisa kena fitnah itu. Aduh. Memutar lagu, misalnya lagunya siapalah penyanyi cewek cantik gitu ya. Ya. Dengar dia berdua gitu kan. Atau ini jadi istrinya Pak Yusuf, Pak tadi sampai si Supriyanto Ya. mendengarkan lagunya Ariel Noah. Oke. Dekat banget sama speaker. Cemburu dia. Kenapa kamu pacaran sama Ariel Noah? Padahal suaranya. Padahal suaranya doang. Dikira Ariel Noah beneran itu. Nah, kira-kira begitu. Cemburu sama suara. Oh, Ari lagi naik sepedaan, naik motor-motoran. Dicemburuin suaranya kan gitu. Dikira pacaran. Mana ada Pak Yusuf pacaran sama suara? Iya. Kok gitu Bisa kan? ya? Kalau cara begini kena fitnah semua nih orang ini kita nih. Kena. Ya, suara Banjuma didengerin di rumah janda. Dipitnah nanti Banjuma pacaran sama janda. Padahal suaranya doang yang didengerin. Banjuma ada di Bolangi lagi istirahat, lagi sholat. Iya, benar. Kacau ini orang Pak ya. Kacau ya. Kok nggak ke situ pemikiran mereka ya Bang Handi ya? Udah dikasih tahu sama Banjuma tetap aja ngeyel. Waduh. Akhirnya apa Pak Yusuf? Supriyanto tadi. Dia ambil tuh speaker. Karena cemburu sama suaranya Ariel, dikira Ariel, dibanting tuh speaker. Nah, kata istrinya, kenapa dibanting? Saya banting si Ariel. Ini kan suara Ariel juga gitu. Aku sakit perut kalau Bang Handi udahlah. Istrinya legowo karena terdokterin juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi Pak Yusuf kata istrinya, kenapa? Besok kita beli Ariel lagi ya di toko elektronik. Pergilah berdua naik motor. Kutuk. Kok, aku mau beli Ariel Noah. Kata si Koko, loh, Ariel Noah nggak dijual ya? Yang jual di sini speaker. Nah itu yang saya maksud. Speaker itu suaranya Ariel Noah nanti. Ariel Noah juga. Kata si Koko yang jual. Ayah. Sudah lama jualan ya, kayak gini ya. Nggak pernah jual olang, saya jual speaker gitu. Gara-gara suara ya. Iya. Speakernya dihancurkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sungguh ketololan seperti itu. Bikin dulu kapan kau jual olang ya? Aku jual speaker, bukan jual olang. Ayah. Ya itulah tadi Pak Yusuf Supriyanto kayak gitu kok. Ya Allah, onnya gak ketulungan. Saya mantap Banjuma kuat aja ada orang kayak gitu. Ya aku dengar dari tadi, ya ampun. Sampai tertidur juga Bang Handi saking geremnya aku. Jadi suara atau firman Sang Pencipta itu bukan Tuhan. Bukan. Apa itu? Kalau tutupin dulu bentar ya. Ibu Nora ditunggu Tutup ke Makassar. Iya, mudah-mudahan ke Makassar kita untuk milad api yang berikutnya ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jadi suara Sang Pencipta itu, misalnya contoh nih teman-teman ya, ini agak sedikit edukasi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian firman ini dibawa malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Terus dihafalah itu Al-Quran. Terus Al-Quran itu ditulis di kertas begitu. Pertanyaannya, Al-Quran ini Tuhan atau suara Tuhan? Suara firman. Firman Tuhan, bukan Tuhan. Bukan. Nah, menurut Pak Yusuf, karena tadi firman Tuhan ini adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan. Nah, itu kira-kira. Betul itu. Sama kayak begini ya Bang Handi ya, ketika saya buang ludah, apakah ludah itu saya kan gitu? Walaupun berasal dari saya. Benar nggak? Ya bukan. Misalnya ya kayak gitu deh, aduh kok jadi susah banget sih ngejelasin ke Pak Yusuf. Tapi Pak Yusuf maklum lah. Kemungkinan waktu kecil pernah mengalami trauma ya, jatuh mungkin dari sepeda Pak Yusuf gitu ya. Tapi Pak Juma saya apresiasi cukup sabarnya menghadapi Pak Yusuf. Oi. Contoh misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman itu memang selalu melekat pada diri Allah gitu ya. Tapi kalau sudah keluar kun fayakun jadi menciptakan matahari, matahari itu bukan Tuhan, tapi penciptaan matahari dari Tuhan yang Maha Kuasa berfirman. Jadi jadilah matahari. Kalau sudah jadi matahari, matahari itu bukan Tuhan, jangan disembah tuh. Begitu juga Allah menghendaki semisal penciptaan Yesus sama dengan Adam. Allah Maha berkuasa menginginkan Siti Maryam mengandung. Tinggal jadilah mengandung dia. Isi kandungannya bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Mudah kok. Ini Pak Yusuf ini dihubung-hubungin gitu. Akhirnya apa? Puyeng menjelaskannya, puyeng dia gitu Pak Yusuf. Ya, saya sarankan Pak Yusuf sore kayak gini Pak Yusuf. Mandi dulu, persiapan, lebih pergi mancing Pak Yusuf. Tapi Pak Yusuf sebelum pergi mancing Pak Yusuf, lihat istri dulu. Kalau istri tidur miring ke kiri Pak Yusuf, tangan kanan megang pancing, tangan kiri kasih umpan. Nah, kalau istri miring ke kanan, nah, tangan kiri megang mancing, tangan kanan kasih umpan Pak Yusuf. Tapi kalau istrinya Pak Yusuf tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tidurnya terlentang, nggak usah mancing Pak Yusuf, laksanakan tugas sebagai suami. Itu ya Pak Yusuf ya. Gimana Manur? Enggak, ini analogi aja teman-teman. Pak Yusuf orangnya baik. Dia masih apa ya dia? Masih bisa mengontrol tadi itu. Enggak, bukan. Pak Yusuf itu masih proses pertumbuhan gigi, masih bayi. Bang Andi jahat. Ya saya perhatiin kok kayak gitu. Gak ada kayak gitulah. Ya kita juga nanti kalau udah tua kayak gitu, gigi kita habis kok. Jadi itulah proses sirkulasi manusia teman-teman. Kita dilahirkan tanpa gigi. Gitu ya. Seiring dengan waktu, itu gigi kita perlahan-lahan hilang satu persatu. Akhirnya kembali jadi bayi. Jadi kita maklumi Pak Yusuf, kemungkinan sudah namanya orang tua sudah usur ya. Ya pemikirannya sudah kacau balau. Kita maklumi itu. Gitu sih. Dulu juga Mbak Nora waktu masih Oten kayak gini, kayak Pak Yusuf deh. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 kan nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Itu yang dipegang Pak Yusuf. Yesus adalah firman, jadi firman itu adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus firman Tuhan, gitu kata Pak Yusuf. Ya, memang kalau kita bilang begini ya, Bang Handi ya, kenapa sih ya? Kadang ada yang tanya, kenapa sih ya Bun mereka tuh? Ya memang, saya merasakan itu dulu memang tidak bisa. Tuhan itu hebat, bisa jadi apa saja. Nah itu, saking hebatnya dia bisa jadi manusia. Nggak bisa memang, kalau udah doktrin itu udah parah. Hanya Ya, orang.
Kalau Tuhan menjadi manusia, terus siapa yang menjadi Tuhan? Nggak bisa Bang Handi membatasi kekuasaan Tuhan. Ya kalau Nggak jadi bisa manusia, Bang Handi itu mengatur kekuasaan Tuhan. kalau jadi manusia kan terbatas dia. Bukan saya yang membatasi. Ke manusia itu terbatas. Saya belum pernah mendengarkan ada manusia super di muka bumi ini mampu tidak makan dalam setahun, makan minum dalam setahun, belum pernah. Kalau Tuhan nggak perlu mikirin kayak gitu, nggak ada. Saya belum pernah mendengarkan manusia superman pun di muka bumi ini gitu ya, mampu menahan tidur selama setahun nggak tidur. Mustahil Tuhan ngantuk, mustahil Tuhan lapar. Artinya kalau jadi manusia ya terbatas lah dia. Pikir. Betul apa betul? Betul. Tapi itu nggak dipikirkan di situ, Bang. Intinya karena Tuhan itu sayang sama kita, akhirnya Tuhan berwujud jadi manusia, datang kepada kita biar kita tahu bagaimana sosok Tuhan itu. Ya kenapa? Simsalabim. Ya simsalabim. Coba sambut dulu. Tim, Selamat Tim. sore, Assalamualaikum. Islam ya, Bang? Nah, saya Kristen. Ucap sama ya. Cuma ini Samsalabin ini, maka jadilah kum fayakum. Bukan Nggak ada kun. Langsung jadi. Kun Bahasa. fayakum. Bukan kum payakun. Oh, kum fayakum, ya sorry. Mulutmu itu loh kotor. Iya. Terus mau ngapain? Itu ada topik tuh, siapa yang keluar dari kubur? Oh, enak dengar ceritanya Andi Selebes. Siapa itu yang keluar dari kubur tuh? Jawab tuh di atas tuh. Lu bisa baca nggak? Yang keluar dari kubur, yang mati, yang cacingan mungkin, yang dimakan cacing. Loh? Gimana sih? Jadi Ya, ada orang dimakan cacing. dengerin. Ada orang mati di tiang salib. Terus mati dikubur 3 hari, bangkit. Siapa nama orang itu? Saya tidak tahu. Yang dimakan cacing yang saya tahu. Kalau nggak Saya tahu, tidak ahli agama. kalau nggak tahu, saya sarankan kau ambil kantong plastik, gitu ya, yang gede, pergi ke bawah pohon, keluarkan semua isi perutmu di situ, dibungkus.